Oke guys, kita bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas kausatif, have dan get. Mohon jangan bosan-bosan belajar bahasa Inggris. Kita tetap semangat. Oke, kita mulai langsung aja di TKP. Kausatif, have dan get ini dalam bahasa Inggris bisa diartikan menyuruh. Jadi menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Ada dua bentuk. Yang pertama bentuk aktif dan bentuk pasif. Jadi lebih jelasnya kita bahas satu persatu dulu untuk yang bentuk aktif. Kita ambil contoh. Contoh yang pertama, I have the child, misalnya, drink milk. Kita bandingkan dengan kalimat yang kedua, kita menggunakan kausatif get. I get the child to drink milk. Oke, kita perhatikan. Kalimat yang pertama, I have the child drink milk. Ini diartikan saya menyuruh anak untuk minum susu. Yang kedua sama, saya menyuruh anak untuk minum susu. Dalam kalimat aktif, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia sama. Kalau ada kata kerja yang berawalan dengan nah contohnya ini drink, meminum, to drink sama meminum, ini dinamakan kalimat aktif. Langsung kita simpulkan. Di sini ada I. I di sini sebagai subjek. Kemudian setelah subjek di sini ada have. Kita tulis kausatif. Kausatif have. Kemudian ada the child. Nah, di sini sebagai objek. Nah, karena the child ini adalah benda hidup, maka untuk lebih mudahnya saya beri objek aktif atau saya singkat OA. Nah, OA ini satu aja, kalau dua udah di OA repot. Kemudian di sini ada kata drink. Drink ini sebagai verb 1. Kemudian ada lagi milk. Milk ini sebagai objek. Karena ini adalah benda mati, maka saya beri simbol OP atau objek pasif. Jadi untuk kausatif have kita rumuskan semacam ini. Subjek plus have plus objek aktif plus verb 1 plus objek pasif. Bandingkan dengan penggunaan kausatif get. Di sini ada subjek I. Sama ya seperti di atas. Kemudian ada kausatif juga. Kalau di atas menggunakan have, yang bawah menggunakan get. Kita tulis di sini get. Kemudian the child ini juga sebagai objek aktif atau OA. Kemudian to drink. Nah, di sini setelah objek aktif ada to verb 1.
Ingat, to verb 1, kemudian baru ada meal sebagai objek. Jadi objek pasif. Jadi rumusnya ini. Jadi untuk penggunaan causative get, rumusnya adalah semacam ini. Jadi perbedaan antara have dan get dalam kalimat aktif itu hanya terletak pada verb 1 dengan to verb 1. Ya, diperhatikan ya. Jadi mudah-mudahan mengerti. Sama, cuma perbedaannya yang have menggunakan setelah objek aktif menggunakan verb 1, sedangkan causative get setelah objek aktif menggunakan to verb 1. Sama, artinya causative itu menyuruh. Kalau yang disuruh menggunakan dalam arti yang disuruh adalah objek yang hidup, maka kita namakan objek aktif. Kalau objeknya objek benda mati, kita beri simbol objek pasif atau OP. Oke, sekian. Kita lanjutkan di kausatif, have dan get bentuk pasif. Oke, sampai bertemu lagi. Salam English kuku pecah. Jos.